Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan pertama Octavia Santika Dewi dengan NPM 0221200081, Maria Karisma Fernanda Rove 0221200084 dan Najwa Kalida Putri 0221200104, kelas 4C akuntansi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan. Di sini kami akan mempresentasikan standar costing dan varians. Pertama, pengertian standar costing. Biaya standar atau standar cost adalah biaya yang ditentukan di muka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu dengan asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor lain dalam keadaan normal. Harga pokok standar atau standar costing adalah pembebanan harga pokok kepada produk atau jasa tertentu yang ditentukan di muka dengan cara menentukan besarnya biaya standar dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik untuk mengelola satu satuan produk atau jasa tertentu. Pada dasarnya, di dalam harga pokok standar terdiri dari 3 aktivitas, yaitu pertama, penentuan standar, kedua, kumpulan biaya yang sesungguhnya terjadi, dan ketiga, analisis selisih biaya standar dengan biaya sesungguhnya. Yang berikut, manfaat standar costing. Manfaat harga pokok standar: yang pertama, perencanaan dan penyusunan anggaran; kedua, pembuatan keputusan tentang harga jual produk, strategi pengembangan produk, dan lain sebagainya; yang ketiga, pengendalian biaya; keempat, menilai hasil pelaksanaan; yang kelima, meningkatkan kesadaran akan pentingnya penghematan biaya; yang keenam, menerapkan manajemen buy objektif atau MBO; membebankan biaya yang telah dikeluarkan ke produk selesai dan persediaan produk dalam proses; yang kedelapan, menekan biaya administrasi dengan menyederhanakan prosedur akuntansi; yang kesembilan, menyajikan laporan biaya dengan cepat. Ada juga jenis-jenis standar costing. Yang pertama, standar teoritis atau theoretical standard; 2, standar dasar atau basic standard; 3, standar pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai atau normal standard. Yang pertama, standar teoritis. Standar teoritis disebut juga dengan standar ideal atau standar teknis, merupakan suatu standar pada kondisi operasi yang sempurna di mana semua pelaksanaan dan fasilitas dapat bekerja dengan tingkat yang paling efisien. Standar ini umumnya tidak digunakan untuk mengukur kinerja. Yang berikut, standar teoritis disebut juga dengan standar ideal atau standar teknis, merupakan suatu standar pada kondisi operasi yang sempurna di mana semua pelaksanaan dan fasilitas dapat bekerja dengan tingkat yang paling efisien. Standar ini umumnya tidak digunakan untuk mengukur kinerja atau prestasi suatu pelaksanaan, tetapi hanya digunakan sebagai dasar untuk menetapkan standar yang realistis. Standar dasar disebut juga dengan standar historis dalam suatu standar yang didasarkan pada informasi masa lalu. Standar ini memberikan kerangka kinerja untuk membandingkan kinerja dari beberapa periode. Standar ini sering disebut sebagai standar jangka panjang atau long range standar karena sekali ditetapkan tidak akan mudah diubah untuk beberapa periode. Manfaat standar ini relatif sangat terbatas untuk pembuatan keputusan dan penyusunan anggaran. Yang berikut, standar pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai atau currently attainable standard adalah suatu standar yang didasarkan pada kondisi operasi yang efisien. Standar ini telah memperhitungkan hambatan-hambatan yang tidak dapat dihindari seperti waktu untuk pulih fasilitas, waktu istirahat, dan faktor-faktor kelelahan karyawan. Yang berikut, komponen standar costing. Biaya standar mempunyai 2 komponen, yaitu physical standar atau standar fisik, quantity standar. Yang kedua, price standar atau standar harga, rate standar. Biaya standar dapat digunakan baik pada proses costing maupun job order costing, dan penetapan biaya standar paling tepat untuk diterapkan pada lingkungan pabrik di mana teknologi produksi relatif stabil dan produk yang dihasilkan bersifat homogen di dalam unit akumulasi biaya. Perhitungan biaya standar diterapkan dalam perhitungan biaya berdasarkan proses costing seperti produsen minyak dan produk kimia, perlengkapan bangunan, baja, dan minuman ringan.
Perhitungan biaya standar diterapkan dalam perhitungan biaya berdasarkan pesanan yang menghasilkan unit-unit homogeni yang diproduksi dalam batch untuk setiap pesanan seperti produsen radio dan televisi, furnitur, produk kertas, dan makanan olahan. Yang berikut fungsi standar costing. Fungsi standar costing atau biaya standar pertama menetapkan anggaran, yang kedua mengendalikan biaya dan mengukur efisiensi operasi, ketiga menyederhanakan prosedur perhitungan biaya dan mempercepat laporan biaya, empat pembebanan biaya ke direct material, work in process, and finished goods. Yang kelima memberikan dasar penetapan tawaran, kontrak, dan harga jual. Yang berikut menetapkan standar costing. Pertama, secara garis besar standar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu standar dasar atau basic standar adalah tolok ukur yang digunakan untuk membandingkan kinerja yang diharapkan dengan kinerja aktual. Yang kedua, standar yang berlaku atau current standard terdiri atas tiga jenis. Pertama, standar aktual yang diharapkan atau expect actual standar adalah standar yang ditetapkan untuk suatu tingkat operasi dan efisiensi yang diharapkan akan terjadi. Yang kedua, standar normal atau normal standar adalah standar ditetapkan untuk suatu tingkat operasi dan efisiensi yang normal. Yang ketiga, standar teoritis atau theoretical standar, yaitu standar yang ditetapkan untuk suatu tingkat operasi dan efisiensi yang ideal atau maksimum. Standar ini lebih merupakan sasaran dan bukan sebagai presentasi kerja yang harus dicapai pada saat ini. Yang berikut kelebihan dan kekurangan standar costing. Pertama, dapat menentukan biaya secara real dan menentukan biaya aktual yang diharapkan di masa yang relatif panjang. Yang kedua, dapat menentukan dan mengevaluasi biaya standar melalui metode produk apabila terjadi efisiensi. Tiga, membantu seleksi tenaga kerja yang terbaik dan termasuk ke dalam jajaran pegawai. Empat, penentuan biaya standar bisa terlalu boros apabila digunakan dalam jangka waktu pendek karena adanya elastisitas standar. 5. Penentuan biaya standar dalam jangka panjang dapat mengakibatkan penyesuaian biaya yang digunakan menjadi tidak efektif. Yang berikut cara penentuan harga pokok standar atau standar costing. Harga pokok standar menyangkut biaya produk standar, yaitu meliputi 1. Biaya bahan baku standar. Pertama, harga bahan baku standar, kuantitas bahan baku standar. Biaya tenaga kerja langsung standar meliputi tarif upah langsung standar dan jam kerja langsung standar. Yang ketiga, tarif biaya overhead pabrik standar. Berikut perhitungan selisih biaya. Selisih biaya bahan baku. A. Selisih harga bahan baku atau material price variance SHBB sama dengan HSSG dikurangi HSTD dikali KT SSG. B. Selisih kuantitas bahan baku atau material quantity variance dengan rumus SKBB sama dengan KT SSG dikurangi KT STD dikali HSTD. Berikut selisih biaya tenaga kerja langsung. Selisih tarif upah atau labor rate variance dengan rumus STU sama dengan TU SSG dikurangi TU STD dikali JK SSG. Berikut selama jam kerja atau selisih efisiensi upah atau labor efisiensi variance dengan rumus SJK sama dengan JK SSG dikurangi JK STD dikali TU STD. Analisis tiga selisih. Yang pertama, selisih pengeluaran atau spending variance adalah selisih antara biaya aktual dengan kelonggaran anggaran atau suatu anggaran yang disesuaikan untuk mencerminkan tingkat aktivitas aktual dengan rumus SP sama dengan BOP SSG KN dikurangi KN kali TT ditambah K SSG dikali TV. Yang kedua, selisih kapasitas atau ideal capacity variance adalah perbedaan antara jumlah biaya overhead tetap dianggarkan dengan aktivitas aktual dengan rumus SK KN dikurangi SSG dikali TT. Yang berikut selisih efisiensi atau efisiensi variance setara dengan tarif overhead dikalikan dengan selisih antara tingkat dasar alokasi aktual dengan jumlah standar SE sama dengan K SSG dikurangi K STD dikali T BOP. Yang berikut analisis tempat selisih merupakan
Perluasan dari analisis gas selisih di mana selisih efisiensi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama selisih efisiensi tetap atau fixed efficiency variance dengan rumus SET sama dengan KSSG dikurangi KSTD dikali TT. Yang kedua, selisih efisiensi variabel atau variabel efisiensi variance dengan rumus SEV sama dengan KSSG dikurangi KSTG dikali TV. Berikut akan dilanjutkan oleh rekan saya Najwa Khalida Putri. Yaitu sebuah perusahaan garmen yang menghasilkan kemeja pria menggunakan sistem harga pokok standar dalam menghitung harga pokok dari produk yang dihasilkan. Kapasitas normal per bulan adalah 2.500 helai kemeja yang dikerjakan dalam 10.000 jam mesin. Anggaran biaya overhead pabrik yang disusun berdasarkan jam mesin berjumlah 37.500, di mana 60% diantaranya bersifat variabel. Harga pokok standar untuk menghasilkan satu helai kemeja adalah sebagai berikut. Biaya bahan bakunya 2 meter dikali 12.500 sama dengan 25.000. Biaya tenaga kerja langsungnya 5 kali 2.000 sama dengan 10.000 dan biaya overhead pabriknya itu 4. Adapun jenis varians, setiap varians merupakan suatu sinyal yang sebaiknya diidentifikasi dan dianalisis. Suatu varians dapat disebabkan oleh kejadian acak yang tidak diharapkan terulang kembali, masalah sistematis yang dapat diperbaiki, atau standar yang tidak tepat. Misalnya, jika proses manufaktur berubah, maka standar fisik pun dapat berubah. Ada dua jenis varians, yaitu yang pertama, varians yang menguntungkan atau favorable adalah varians yang memiliki pengaruh meningkatkan laba operasi relatif terhadap jumlah yang diantarkan. Yang kedua, varians yang tidak menguntungkan atau unfavorable adalah varian yang memiliki pengaruh menurunkan laba operasi relatif terhadap jumlah yang dianggarkan. Dalam beberapa kasus, varian di departemen yang berbeda saling terkait. Penentuan hubungan semacam itu penting ketika varians yang menguntungkan di suatu area ditiadakan oleh varians yang tidak menguntungkan di area lain yang terkait. Varians dalam buku Hamren dalam 3 level yaitu: yang pertama, 3A level 1 atau static budget variance. Static budget variance adalah perbedaan hasil antara hasil aktual dan jumlah yang dianggarkan dalam anggaran statis atau anggaran induk yang didasarkan pada tingkat output yang direncanakan pada satu periode. Variance ini disebut statis karena anggaran untuk periode tersebut dibuat dengan suatu tingkat output yang direncanakan. Yang kedua, 3B level 2 atau flexible budget variance dan sales volume variance. Level 2 menunjukkan analisis variance berdasarkan anggaran fleksibel atau anggaran yang menghitung pendapatan dan biaya yang dianggarkan berdasarkan output aktual dalam periode anggaran. Level 2 ini membagi level 1 variance anggaran statis ke dalam dua bagian, yaitu sales volume variance, yaitu perbedaan antara jumlah anggaran fleksibel dengan anggaran statis yang berkaitan dengan kuantitas barang yang dijual. Dan yang kedua yaitu flexible budget variance, yaitu perbedaan antara hasil aktual dan jumlah anggaran fleksibel yang berkaitan berdasarkan tingkat output aktual pada periode anggaran. Yang ketiga yaitu 3C level 3, price rate variance dan efficiency variance. Price atau rate variance yaitu perbedaan antara harga aktual dengan harga yang dianggarkan dikali dengan kuantitas input aktual. Price variance kadang-kadang disebut juga variance input atau variance tingkat upah yang mengacu pada variance harga untuk tenaga kerja langsung. Efficiency variance yaitu perbedaan antara kuantitas input aktual yang digunakan dan kuantitas input yang dianggarkan untuk membuat output aktual dikali dengan harga yang dianggarkan. Variance efisiensi kadang-kadang disebut juga variance penggunaan atau use variance. Menentukan varians biaya standar untuk setiap jenis bahan baku, untuk setiap operasi tenaga kerja dan untuk overhead pabrik yang dibebani setiap departemen, setiap pusat biaya atau setiap aktivitas aktual dibandingkan dengan biaya standar.
Jika biaya aktual melebihi standar, maka variansnya adalah tidak menguntungkan, karena kelebihan tersebut memiliki dampak yang tidak menguntungkan terhadap laba. Jika biaya standar melebihi biaya aktual, maka variansnya adalah menguntungkan, karena memiliki dampak yang menguntungkan terhadap laba. Varians harga dan efisiensi. Untuk setiap jenis bahan baku, untuk setiap operasi tenaga kerja, dan untuk overhead pabrik yang dibebankan setiap departemen, setiap pusat biaya, setiap aktivitas, biaya aktual dibandingkan dengan biaya standar. Jika biaya aktual melebihi standar, maka variansnya adalah tidak menguntungkan, karena kelebihan tersebut memiliki dampak yang tidak menguntungkan terhadap laba. Jika biaya standar melebihi biaya aktual, maka variansnya adalah menguntungkan karena memiliki dampak yang menguntungkan terhadap laba. Adapun rumusnya itu total variance sama dengan variance harga ditambah variance kuantitas sama dengan dalam kurung AP min ST tutup kurung ditambah dalam kurung AQ min SQ tutup kurung SP sama dengan AP dikali AQ dikurang SP dikali AQ tambah SP dikali AQ dikurang SP dikali X SQ. Keterangannya, SP sebenarnya standard price atau harga standar per unit suatu input. SQ sama dengan standar quantity atau kuantitas standar input yang diizinkan untuk output aktual. AP sama dengan actual price atau harga aktual per unit input. AQ sama dengan actual quantity atau kuantitas input aktual yang digunakan. Yang pertama ada standar dan varians bahan baku. Ada dua standar yang dikembangkan untuk bahan baku, yaitu harga standar bahan baku dan standar kuantitas bahan baku atau penggunaan bahan baku. Jika harga aktual yang dibayarkan lebih besar atau lebih kecil dari standar, maka terjadi varians harga. Jika varians harga dicatat ketika bahan baku dibeli, maka varians tersebut disebut varians harga pembelian bahan baku. Jika dicatat kemudian ketika bahan baku dikeluarkan ke pabrik, maka varians tersebut disebut varians harga penggunaan bahan baku. Yang kedua ada standar dan varians tenaga kerja. Ada dua standar yang dikembangkan untuk biaya tenaga kerja langsung, standar tarif atau upah atau biaya, dan standar efisiensi waktu atau penggunaan. Dan yang ketiga ada standar dan varians overhead pabrik. Misalkan diasumsikan Pastel adalah satu-satunya produk yang dihasilkan oleh Departemen Perakitan dari Wilton Manufacturing Corporation selama bulan Maret, dan data ini tersedia di akhir bulan. Maka overhead pabriknya yaitu 24,422 US dollar, jam standarnya yang diperoleh untuk produksi aktual 1.504 US dollar, 1.512 unit dikali 1/3 jam tenaga kerja standar per unit. Jam kerja langsung aktual yang digunakan 1.632 US dollar. Varians overhead pabrik keseluruhan sebagai berikut. Overhead pabrik aktual yaitu 24.422 US dollar. Overhead pabrik yang dapat dibebankan standar barang dalam proses 1.504 jam standar yang diperbolehkan dikali 15 US dollar dari overhead standar, yaitu 22.560 US dollar. Dan varians overhead pabrik keseluruhannya 1.860 US dollar, dan sama sekali tidak menguntungkan. Aplikasi standar costing untuk biaya costing. Perusahaan yang menggunakan sistem standar costing, perusahaan perlu menetapkan beberapa standar biaya sebagai berikut. Yang pertama, jumlah input standar atas raw material yang akan digunakan untuk menghasilkan satu unit output. Yang kedua, harga dari setiap unit input atas raw material yang dibeli. Yang ketiga, jumlah jam tenaga kerja langsung yang dikonsumsi untuk menghasilkan satu unit output. Yang keempat, tarif upah tenaga kerja langsung untuk setiap jamnya. Yang kelima, jumlah biaya tidak langsung atau FOH yang dibutuhkan menghasilkan satu unit output. Dan yang terakhir, tarif atas FOH untuk setiap satu satuan basis alokasi. Standar biaya di atas dibuat dengan menggunakan asumsi bahwa proses produksi berjalan pada kapasitas normal yang
yang artinya produksi tetap berjalan pada kapasitas maksimal dengan mempertimbangkan interupsi-interupsi wajar seperti perbaikan. Lalu, standar biaya yang dibuat ditetapkan pada setiap komponen biaya manufaktur di sepanjang periode perjalanan. Pada akhir periode, manajer melakukan pembandingan antara biaya standar dengan keadaan aktual yang nyata terjadi. Pencatatan standar costing untuk direct cost. Pencatatan direct material. Pencatatan atas direct material dapat dilakukan menggunakan 3 alternatif dan dilakukan pada 2 titik, yaitu pencatatan atas material pada saat dibeli dan pencatatan material pada saat digunakan. Yang method 1, material records at standard price. Method 2, material records actual price as department. Method 3, material are recorded at standard price and variant adjustment. Dan rumus dan contoh di atas. Rumusnya yaitu upah langsung per unit produk sama dengan tarif upah dasar dikali waktu yang dibutuhkan untuk membuat produk. Contoh kasusnya pada PT Asia menyusun data upah langsungnya sebagai berikut. Yang pertama, jumlah tenaga kerja langsung Departemen 1 30, Departemen 2 40. Yang kedua, jam kerja per tenaga kerja Departemen 1 42 jam dan Departemen 2 42 jam. Yang ketiga, jumlah jam kerja seminggu sama dengan jumlah tenaga kerja langsung dikali jam kerja per tenaga kerja. Departemen 1 30 dikali 42 jam sama dengan 1260 jam. Departemen 2 40 dikali 42 jam sama dengan 1680 jam. Yang keempat, upah mingguan tenaga kerja langsung Departemen 1 3.150.000, Departemen 2 3.360.000. Yang kelima, upah per tenaga kerja langsung sama dengan upah mingguan per jumlah jam kerja langsung. Departemen 1 3.150.000 dibagi 1.260 sama dengan 2.500, dan Departemen 2 3.360 dibagi 1.680 sama dengan 2.000. Yang keenam, premi lembur standar tarif upah langsung per jam. Departemen 1 yaitu 500, Departemen 2 500. Yang ketujuh, tarif upah dasar. Departemen 1 2.500 ditambah 500 sama dengan 3.000. Departemen 2 2.000 ditambah 500 sama dengan 2.500. Dan yang terakhir, waktu yang dibutuhkan untuk membuat produk. Departemen 1 2 jam dan Departemen 2 2,25 jam. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Octavia. Baik, yang selanjutnya adalah penyelesaian dari standar biaya langsung per unit. Departemen 1, waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu produk yakni 2 jam dikali tarif dasar upahnya 3.000 sehingga jumlahnya 6.000 rupiah. Departemen 2, waktu yang dibutuhkan adalah 2,25 jam, tarif dasar upahnya 2.500 sehingga jumlahnya 5.625 rupiah. Total standar biaya upah langsung per unit Departemen 1 ditambah Departemen 2 sama dengan 11.625 rupiah. Yang selanjutnya ada rumus dan contoh dari factory overhead. Overhead pabrik standar per unit sama dengan tarif per dasar pembebanan dikali jam mesin atau jam kerja dalam satuan unit produk. Contoh kasusnya dari data PT Asia untuk periode mendatang adalah sebagai berikut. BOP tetap sebesar 40 juta, BOP variabel sebesar 3.000 per jam kerja langsung, kapasitas normal sebesar 10.000 jam kerja langsung, jam mesin standar sebesar 2 ditambah 2,25 jam sama dengan 4,25 jam. Dari contoh standar biaya upah langsung, berapakah standar BOP per unitnya? Penyelesaiannya, BOP tetap diketahui 40 juta, BOP variabel sama dengan 3.000 dikali 10.000 jam sama dengan 30 juta. Jadi jumlah BOP selama periode yang akan datang adalah 70 juta. Tarif overhead standar 70 juta dibagi 10.000 jam sama dengan 7.000 rupiah.
Standar BOP per unitnya tarif per dasar pembebanan dikali jam mesin atau jam kerja dalam satuan unit produk, yakni sebesar 7.000 dikali 4,25 jam sama dengan Rp29.750. Lalu kemudian ada varians. Varians atau selisih merupakan petunjuk tentang adanya ketidaktepatan sehingga manajemen perlu menganalisis penyebab terjadinya varians atau selisih. Jika pelaksanaan sesungguhnya menyimpang terus-menerus dari standar dengan jenis penyimpangan yang sama, maka bisa jadi terdapat ketidaktepatan dalam standarnya. Namun jika penyimpangan tersebut tidak terjadi secara terus-menerus dan dengan pola yang berbeda-beda, berarti terjadi kesalahan dalam pelaksanaan biaya aktual. Analisis yang kita akan bahas menitik beratkan pada varians atau selisih yang terjadi pada biaya produksi yang meliputi 3, yakni analisis varians terhadap biaya material, yang kedua analisis varians terhadap biaya direct costing atau varians direct costing, yang ketiga analisis terhadap biaya overhead pabrik atau factory overhead. Standar adalah tolak ukur, sehingga apabila biaya aktual lebih dari standar, varians yang timbul dianggap tidak menguntungkan atau unfavorable. Biaya aktual jika mana kurang dari standar, maka variasi yang timbul dianggap menguntungkan atau favorable. Oke, yang pertama ada analisis varians terhadap biaya material. Merupakan perbedaan antara biaya material menurut standar dengan biaya material aktual yang dikeluarkan. Contoh dari soalnya adalah menggunakan rumus varians harga bahan atau material. Harga bahan standar dikurangi harga bahan sesungguhnya dikali jumlah bahan sesungguhnya yang telah dibeli atau digunakan. Yang kedua ada varians selisih pemakaian bahan atau material, yang rumusnya adalah pemakaian bahan standar dikurangi pemakaian bahan dikali jumlah bahan sesungguhnya yang telah dibeli atau digunakan. Contoh perhitungannya adalah Bunga Bakeri membeli bahan baku sebanyak 40.000 kg dengan harga per kilogramnya, harga aktualnya Rp3.500. Total bahan yang digunakan untuk memproduksi adalah sebesar 35.000 kg dan harga standar per kilogramnya adalah Rp3.000. Berapakah varians penggunaan bahan yang timbul? Penyelesaiannya adalah varians bahan baku dari material atau bahan standar dengan kualitas 35.000, harganya 3.000, maka totalnya sebesar 105 juta. Material aktualnya dengan kuantitas 40.000 kg dikali harganya sebesar Rp3.500 sama dengan totalnya Rp140 juta, sehingga selisih atau variansnya adalah 35 juta. 35 juta tersebut merupakan varians tidak menguntungkan karena jumlah bahan baku yang digunakan lebih besar dari standar yang telah ditetapkan. Lalu kemudian analisis sebab-sebab varians adalah sebagai berikut. Yang pertama, varians harga bahan. Rumusnya sama dengan harga bahan standar dikurangi harga bahan sesungguhnya dikali jumlah bahan sesungguhnya per satuan yang dibeli atau digunakan, sama dengan Rp500 dikali Rp40.000 sama dengan Rp20.000, sehingga tidak menguntungkan karena harga standar lebih kecil dari harga aktualnya. Yang kedua, varians pemakaian bahan sama dengan pemakaian bahan standar dikurangi pemakaian bahan dikali harga bahan standar sesungguhnya per satuan, yakni sebesar 5.000 dikali 3.000 sama dengan 15 juta. Keterangannya tidak menguntungkan karena kuantitas standar lebih kecil dari kuantitas aktual.
Analisis varians direct costing adalah perbedaan antara direct costing standar dengan direct costing yang sesungguhnya dibayarkan atau aktual. Penyebab varians direct costing adalah yang pertama, varians tarif upah, yakni rumusnya tarif standar per jam kerja dikurangi tarif aktual per jam kerja dikali jam kerja aktual. Yang kedua, varians penggunaan jam kerja selisih efisiensi sama dengan jam kerja standar dikurangi jam kerja aktual kemudian dikali dengan tarif standar per jam. Contoh perhitungannya adalah untuk memproduksi produk sebesar 10.000 unit menurut standar PT KLM memerlukan waktu 3.000 jam kerja dan biaya upahnya sebesar 3.000 tarif per jam standar. Pengeluaran untuk upah sesungguhnya Rp3.250 per jam dan jam yang sesungguhnya dikonsumir adalah 2.900 jam. Berapakah varians direct costing yang terjadi? Penyelesaiannya, varians direct costing sesungguhnya dihitung dengan cara 2.900 dikali 3.250 rupiah sama dengan 9.425.000, sedangkan direct costing standarnya sebesar 3.000 jam dikali 3.000 rupiah sama dengan 9 juta rupiah. Varian selisih direct costing tidak menguntungkan sebesar 425.000 rupiah dikarenakan direct costing aktual lebih besar daripada direct costing standar. Sebab-sebab varians direct costing: yang pertama, varians tarif upah, tarif standar per jam kerja dikurangi tarif aktual per jam kerja dikali jam kerja aktual sebesar 3.000 dikurangi 3.250 rupiah dikalikan 2.900 jam sama dengan 725.000 rupiah. Keterangannya tidak menguntungkan. Varians efisiensi jam kerjanya dirumuskan jam kerja standar dikurangi jam kerja aktual dikali tarif standar. Jam kerja standarnya 3.000 dikurangi jam kerja aktualnya 2.900 dikali 3.000 tarif standar sama dengan 300.000. Keterangannya menguntungkan. Total varians atau selisih upah 725.000 tidak menguntungkan dikurangi 300.000 menguntungkan sama dengan 425.000 rupiah tidak menguntungkan. Yang ketiga, analisis varians atau selisih biaya overhead pabrik atau factory overhead adalah perbedaan antara biaya overhead pabrik standar dengan biaya overhead pabrik sesungguhnya dikeluarkan atau aktual. Varians overhead membutuhkan analisis yang berbeda dengan biaya manufaktur yang lainnya karena overhead ini terdiri atas berbagai jenis biaya. Tingkah laku biaya overhead ini biasa digambarkan sebagai garis lurus. Biaya ini terdiri atas dua komponen, yaitu tetap dan variabel, yang dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah BX. A-nya sama dengan biaya tetap, sedangkan B-nya sama dengan biaya variabel. Jika biaya tetap A 10.000 rupiah per bulan dan biaya variabel B sama dengan 200 rupiah per unit, sementara barang yang diproduksi 400 unit, maka anggaran BOP-nya adalah Y sama dengan A plus BX. A-nya 10.000 rupiah ditambah BX, B-nya 200 rupiah per unit dikali 400 unit sama dengan 90.000 rupiah. Dengan demikian tarif overhead per unitnya 90.000 rupiah dibagi 400 unit sama dengan 225 rupiah per unit. Menghitung varians atau selisih overhead pabrik. Menghitung varians bersih biaya overhead pabrik atau factory overhead terdiri atas dua jenis varians, yaitu varians volume produksi dan varians anggaran.
varians volume produksi sama dengan BOP dibebankan dikurangi BOP anggaran. Sedangkan varians anggaran sama dengan BOP aktual dikurangi BOP anggaran. Contoh perhitungannya, PT Maju Jaya Abadi memproduksi berbagai perabot rumah tangga dari kaca, diantaranya piring. Volume menurut anggaran adalah 4.000 unit, akan tetapi dalam realisasinya hanya mencapai 3.000 unit. Tarif biaya overhead sama dengan 2.500 per unit, sedangkan anggaran untuk biaya tetap adalah 2 juta dan 1.500 per unit untuk biaya variabelnya. BOP yang sesungguhnya yang terjadi adalah 6 juta rupiah. Berapakah varians BOP yang terjadi? Penyelesaiannya diketahui A biaya tetap sama dengan 2 juta, B-nya biaya variabel sama dengan 1.500 rupiah, sedangkan X sama dengan 3.000 unit. BOP anggaran sama dengan A plus BX. Y sama dengan A plus BX sama dengan 2 juta ditambah jumlah 1.500 rupiah dikali 3.000 sama dengan 6.500.000 rupiah. BOP dibebankan sama dengan tarif BOP dikali kuantitas sama dengan 2.500 dikali 3.000 sama dengan 7.500.000 rupiah. Varians volume produksi sama dengan BOP dibebankan dikurangi BOP anggaran. BOP dibebankannya sama dengan 7.500 dikurangi BOP anggarannya 6.500 sama dengan 1 juta untuk varians volume produksi. Keterangannya, varians yang menguntungkan karena volume produksi aktual lebih besar daripada volume anggaran. Yang kedua, varians anggaran. BOP aktual dikurangi BOP anggaran. BOP aktualnya sebesar 6 juta dikurangi BOP anggarannya 6.500.000. Selisih dari BOP aktual dan BOP anggaran adalah 500.000 rupiah. Varians ini menguntungkan karena BOP aktual lebih kecil daripada BOP anggaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa varians pada faktor overhead atau biaya overhead pabrik itu dapat terjadi menguntungkan dan tidak menguntungkan karena volume produksi aktual dan karena volume anggarannya. Jadi varians tersebut tergantung pada volume produksi aktual dan volume anggarannya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Distant panic, the infinite vastness of all that